Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika nasyahidin nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tidak bosan-bosannya dalam kesempatan yang penuh berkah ini bersama-sama memanjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan yang nikmat yang begitu banyak. Karena begitu banyaknya nikmat kita tidak bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang banyak yaitu nikmat yang sangat membahagiakan dan menguntungkan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, panjang umur sehat badan. Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat lagi melangkahkan kaki ke tempat yang penuh berkah ini dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salam dan salam semoga terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau diutus oleh Allah SWT untuk membimbing kita di dalam kita menapaki hidup sehari-hari untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi nanti keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ulun atas nama pribadi banyak mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana pengajian setiap rutin setiap minggu ini. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ulun ini menambah keimanan dan ketakwaan kita bersama-sama, sehingga benar-benar kita menjadi hambanya Allah yang muttaqin. Karena tidak lain orang yang muttaqin itu nantinya di alam akhirat akan menempati tempatnya penuh kenikmatannya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sebagaimana yang ulun sampaikan lewat HP ulun, yaitu tema malam ini dengan tema la yaktab walakal jannah. Artinya janganlah marah. Artinya kita kada boleh penyarikan. La taghdab walakal jannah. Jangan pemarah, maka bagian engkau akan diberikan surga. Kita ambil daripada hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawiyah. Di mana dalam kitab Al-Wafi ini yaitu hadis yang as-sadis asyarah, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau, bahwasanya sesungguhnya seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Qala la taghdab, kata Rasulullah, janganlah pemarah. Faraddada miraran, maka laki-laki tersebut mengulangi lagi pertanyaannya berkali-kali, seperti pertanyaan yang pertama tadi. Qala la taghdab, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la taghdab, jangan pemarah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini yaitu menyuruh kita agar kita selalu waspada dan berhati-hati daripada sifat-sifat ghadab, yaitu pemarah. Karena sifat pemarah ini bukan hanya sekadar kesengsaraan di dunia, juga akan bisa mendapatkan kesengsaraan di akhirat, yaitu tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini sangat penting kepada kita pahami dan kita pelajari, serta kita hayati, serta kita amalkan setelah kita mempelajarinya dan kita amalkan. Semoga dengan kita mengamalkan ini benar-benar kita menjadi hambanya yang mutakin, yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat pemarah ini salah satu daripada akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Dan siapapun orangnya, kalau orang itu pemarah, pasti orang tidak akan senang kepadanya. Pasti orang akan menjauh, menghindar darinya. Di samping itu juga orang pemarah ini rezekinya kurang. Kenapa jadi berkurang rezekinya? Karena orang kadang-kadang ada orang baruhan bersalamatan, kenapa jurang mengenyang penyarikan itu, belum ada beri rezeki. Apalagi kadang-kadang di anu kami itu begitu imba bersalamatan, kadang mbak amplop nggak pulang. Ya, orang berduitnya mana lah. Nah. Dan ini salah satu bimbingan daripada Nabi kita Muhammad SAW sebagai cintanya Nabi kita kepada umat-umatnya, agar kita itu selalu berhati-hati, waspada daripada sifat-sifat ghadab, yaitu pemarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, sebentar lagi akan datang kepada kita seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Ternyata yang datang adalah seorang pemuda Ansar yang tidak begitu populer. Artinya jemaah para sahabat ini banyak yang tidak kenal lawan seorang laki-laki yang baru datang itu. Bahkan tidak ada seorang pun sahabat yang kenal dengan dengan laki-laki tersebut. Dan laki-laki tersebut datang ke masjid, ya, mengambil wudhu, langsung beliau melepas sandalnya, masuk ke masjid dan menenteng ataupun mengutii sandal, membawa sandal itu dengan tangan kiri. Ini salah satu juga, yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu kalau memakai pakaian, baik itu pakaian, baju, celana, sandal, sepatu dan yang lain itu yang dimulai dengan tangan kanan, kaki ataupun tangan kanan. Kalau sudah melepaskan dengan tangan kiri ataupun kaki kiri. Ini salah satu juga.
Jadi sahabat yang baru datang tadi setelah berwudu memacu sandal dan masuk masjid dengan meninting dengan tangan kiri. Setelah itu Rasulullah SAW pada hari yang kedua beliau berkata lagi kepada para sahabat-sahabat yang ada di sekitar beliau dengan perkataan ataupun ucapan yang sama tadi. Kata beliau, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Kada lawas datang laki-laki yaitu laki-laki Ansar yang semalam pulang, datang hari kedua. Setelah itu hari yang ketiga Rasulullah SAW berkata lagi kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar beliau. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, sebentar lagi akan datang laki-laki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Kada lawas datang laki-laki iya orangnya semalam juga. Jadi untuk 3 hari Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang laki-laki yang dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Nah datang laki-laki Ansar. Hari pertama, hari kedua Rasulullah mengucap demikian dan datang ialah laki itu juga. Hari yang ketiga dikatakan oleh Rasulullah SAW yang datang ya laki-laki itu juga. Ya. Sampai 3 hari dan 3 hari Rasulullah SAW mengatakannya demikian sehingga membuat salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran karena dilihat lelaki yang datang 3 hari yang datang ini orangnya biasa-biasa aja. Jaka ibarat itu pada mina alim kade juga ya ada orang biasa aja ya. Dan banyak yang kada kenal para sahabat. Nah, sehingga Abdullah bin Amr bin As ini penasaran kenapa amalannya seorang laki-laki Ansar, apa amalan sehingga sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah menjamin pada laki-laki ini masuk surga. Maka Abdullah bin Amr bin As tadi mencari cara untuk bisa mengetahui apa amalan-amalan laki-laki itu. Lalu Abdullah bin Amr bin As ini mendekati seorang laki-laki Ansar tadi dan mengatakan, kata Abdullah bin Amr bin As, bolehkah aku menginap bermalam di rumahmu? Mana laki-laki Ansar tadi? Karena kata Abdullah bin Amr bin As ini, aku di rumah tepahuwa lawan abahku, sehingga aku pada ngalih boleh ke rumah. Jadi aku hendak bajak. Ini dulu bahasa kita lah. Artinya aku buat bermalam di wadah hikam di 3 malam kawalah. Kata laki-laki, silahkan saja datang ke rumahku. Nah, setelah itu laki-laki Ansar boleh diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As ke rumah. Pada malam pertama dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As, laki-laki biasa saja. Ya. Kada ada mina amalan istimewa. Ya. Malah Abdullah bin Amr bin As di malam hari bangun qiyamul lail atau dia kita salat tahajud. Laki-laki Ansar ini masih guring saja. Begitu subuh bangun terus ke masjid berwudu dan masuk ke masjid ikut salat berjamaah. Malam kedua diitihi oleh Abdullah bin Amr bin As tadi, iya kayak malam semalam juga contoh kita tuh kan ada mina istimewa amalan-amalan biasa-biasa aja. Nah, sampai malam yang ketiga Abdullah bin Amr bin As ini kada ada melihat amalan yang istimewa sehingga dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam surga. Maka Abdullah bin Amr bin As ini berucap atau jadi kita beruzur, ya akhi wahai saudaraku Ansar, sebenarnya aku banyak mohon minta ampun dan maaf kepadamu karena
semalam ya bahasa kita tuh aku ucap tapahwa lawan abahku, sehingga aku ngalih buli ke rumah lalu malam diwadahi ikam. Sebenarnya aku pada tapahwal. Nah, jadi aku banyak mohon minta maaf dan ampun. Nah, jadi kita bila ada merasa asa tak dusta ataupun tak hilaf, nah itu tuh banyak-banyak merujuk aja lagi minta maaf dan ampun. Jadi Abdullah bin Ali mengakui artinya itu alasan tadi aja bepada tapahwal itu. Tapi cepat-cepat setelahnya itu meminta maaf. Sebenarnya Abdullah bin Amr bin As-Salbi, aku ini hendak mengetahui amalan-amalan ikam, napa amalan ikam nang istimewa, sehingga sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam surga. Kata laki-laki Ansar tadi, amalanku dengan istimewa, nang kayak ikam lihat tuh bang, aku sembahyang berjamaah, aku membaca Al-Quran, berzikir, biasa-biasa itu aja. Jadi dia kata jabat kita tuh Abdullah bin Amr bin As, kayak itu kok kayak aku ya, amalan gue. Napa hebatnya, napa kelebihannya, napa keistimewaannya. Sehingga dijawab oleh laki-laki Ansar tadi, kata beliau napa? Yang saya lakukan apa-apa yang engkau lihat 3 hari ataupun 3 malam. Abdullah bin Amr bin Asadi begitu tidak percaya, itu aja amalan, asa kurang percaya, sehingga dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Lantas laki-laki tadi mengatakan, laki-laki Ansar mengatakan, sebenarnya kata laki-laki Ansar tadi, aku selalu berusaha untuk tidak melakukan ataupun untuk menjauhi, untuk meninggalkan ataupun tidak melakukan perkara-perkara yang membuat hati, baik hatiku maupun hati saudara-saudaraku itu kecewa dan sengsara. Yaitu napa? Kata laki-laki Ansar tadi, aku kada penyarikan. Kayak apa aja orang menyambati aku, menghina aku kada sarek. Dan aku tidak pernah buruk sangka dengan orang. Aku kada pernah hirik dengki kepada orang. Aku kada pernah suuzan kepada orang. Itu kata laki-laki Ansar yang paling kujaga. Hatiku yang kujaga. Pertama, aku tidak penyarikan. Yang kedua, aku selalu menjaga hatiku, yaitu tidak berprasangka yang tidak baik, iri, dengki, bermacam-macam, sombong, takabur. Semuanya itu adalah akhlakul mazmumah yang sangat tercela, yang membuat kita kadang-kadang bisa sengsara di dunia, lebih-lebih lagi sengsara di akhirat. Nah, oleh karena itu laki-laki tersebut tadi, kata beliau, memang mengenai amalan-amalan zahir seperti sembahyang, puasa, zakat, ya, berinfak, bersedekah, itu memang sangat penting. Tapi ada yang lebih penting dijaga, yaitu amal batin. Hati kita jaga. Dengan menjaga hati itu, hidupnya akan tenang dan tentram. Banyak punya sahabat, banyak punya kawan, murah rezeki, panjang umur. Jadi sifat-sifat ini adalah sifat yang sangat tercela, yang sangat-sangat kita jauhi. Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ala dawil kitab wasunnah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang direkam di Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batun fa abdaluha qaulu la ilaha illallah
wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis surah Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau, telah berkata Rasulullah SAW, iman itu ada mempunyai cabang, yaitu sampai 70 cabang atau 60 lebih cabang iman itu. Yang paling utama qaul la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling terakhir di antara yang banyak cabang-cabang iman itu yang paling terakhir yaitu apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan, menyisihkan, menjauhkan segala sesuatu apapun yang bisa menyakiti orang di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu termasuk bagian daripada iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi iman yang lebih daripada 60 cabang atau 70 cabang itu terbagi kepada 3, yaitu ma yata'allaqu bil qalbi. Yang pertama ma yata'allaqu bil qalbi, apa-apa yang berhubungan dengan hati. Yang kedua ma yata'allaqu bil lisani, yaitu yang kedua apa-apa yang berhubungan dengan lisan. Yang ketiga ma yata'allaqu bil abdan, yang ketiga yaitu apa-apa yang berhubungan dengan badan. Jadi yang 70 atau yang 60 sampai 70 lebih cabang iman itu berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun iman yang berkaitan dengan hati itu sebanyak 24 cabang. Jadi iman yang berkaitan dengan hati itu ada 24 cabang. Sedangkan iman yang berkaitan dengan lisan, dengan lidah, dengan mulut itu ada 7 cabang. Sedangkan iman yang berkaitan dengan anggota badan kita itu ada sebanyak 38 cabang. Nah, di antara iman yang berkaitan dengan hati itu ada 24 cabang. Di antara yang 24 cabang itu termasuk yaitu tadi al-ghadabu, marah. Yang kedua tarkul kibri, artinya meninggalkan sifat takabur, sombong, ujub, itu termasuk perbuatan hati. Hasad, ya. Kenapa hasad ujar kita? Iri, dengki, ya. Tarkul hid, meninggalkan juga al-hiddu. Nah, rasa kebencian, ya. Dan juga termasuk ghadab itu tadi. Jadi sifat-sifat yang ada pada hati kita seperti tadi ghadab, ya, ada sifat kebencian, ada sifat iri dengki, ada sifat sombong takabur, ya, ujub, itu adalah sifat mazmumah yang berkaitan dengan hati, yang perlu kita jaga, yang perlu kita jaga. Dan ini juga terbanyak terjadi di masyarakat kita. Kadang-kadang terjadi cekcok di rumah tangga antara suami dengan istri disebabkan apa? Sifat ghadab, pemarah tadi, penyarikan. Ya. Oleh karena itu kita sebagai orang mukmin hendaknya selalu berusaha menjaga hati kita daripada sifat-sifat yang tercela tersebut. Karena sifat-sifat mazmumah seperti pemarah, ghadab, pemarah, ya, al-hasad, ada dengki atau iri hati, sifat takabur, ya,
sum'ah, ujub, itu semuanya yang merusak daripada iman seseorang. Artinya orang-orang yang dalam hatinya itu terdapat sifat-sifat mazmumah seperti ghadab, ada pemarah tadi, sifat iri, dengki, suuzan, takabur, sombong, ya, ujub, rasa bangga, itu menandakan imannya tidak sempurna, menunjukkan imannya tidak sempurna. Nah, oleh karena itu perlu kita mengetahui, menjaga sebab-sebabnya timbul sifat ghadab, asbabul ghadab, sifat-sifat pemarah itu. Hiya kasiratun wa mutawwi'atun. Jadi sifat-sifat pemarah itu memang banyak dan bermacam-macam sebab daripada kita menjadikan sifat marah itu. Di antaranya itu mungkin tadi karena adanya kita dengki, ya, takabur, at-tafakhur, bangga dengan diri, bangga dengan jabatan, bangga dengan kekayaan, atau juga sifat-sifat yang bisa membawa kita kepada sifat pemarah itu ataupun dimarahi orang itu, yaitu al-huz'u. Kita sering mengejek orang, menyambati orang, ya, wasukhriyatu, yaitu mengolok-olok kepada orang. Itu sifat-sifat yang bisa menjadikan kita itu menjadi marah. Wa kasratul mizah. Nah, ini juga banyak, kadang-kadang kita itu sering berkumpul-kumpul, lalu berpepandiran, ngobrol-ngobrol, perkataan-perkataan senda gurau. Nah, itu bisa membawa kita kepada kemurkaan orang lain ataupun sifat pemarah itu tadi. Maka oleh karena itu, mari kita jaga perkara-perkara yang bisa terjerumus kepada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu mereka yang kuat dalam bergulat. Wa innama syadidal ladzi yumliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan nafsunya ketika dia sedang marah. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan sifat marahnya walaupun dalam keadaan marah. Hawa menahan, itu orang yang disebut dengan orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu kata Rasulullah SAW bukan orang yang gagah, yang kuat di dalam bergulat, bertanding, ya. Musyara'ah itu kan nambah hempas banget tuh, bertinju, itu bukan dikatakan orang yang kuat. Jadi menurut Rasulullah SAW, orang yang kuat itu orang yang dapat menahan saat dia marah, dapat menahan kemarahannya itu yang dikatakan orang yang kuat. Nah, bagaimana caranya kita agar kita
tidak terjerumus ataupun agar kita terhindar daripada sifat-sifat pemarah itu tadi. Yaitu kita disuruh oleh Rasulullah SAW banyak-banyak mengucapkan isti'adzah. Al-isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rajam. Innal ghadaba minasyaitan. Karena sesungguhnya pemarah itu adalah daripada godaan-godaan syaitan. Jadi orang yang penyarikan itu adalah orang yang selalu berkawan dengan syaitan. Ya. Nah, bagaimana kita supaya kalau begitu dalam keadaan marah? Kata Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu adalah daripada godaan syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sedangkan syaitan itu diciptakan daripada api. Ya, kita tahu kan, malaikat diciptakan dari nur, kita manusia diciptakan dari tanah. Sedangkan syaitan atau iblis diciptakan daripada api. Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu adalah daripada syaitan, dorongan syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya syaitan itu diciptakan daripada api. Pannaru tudfi'u bil ma'i. Sedangkan api itu bisa dipadamkan dengan banyu. Nah, jadi kita muka bakaran simbolan banyu. Nah, itulah memadamkan. Nah, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Nah, ini bimbingan Rasulullah SAW. Apabila salah seorang dari kalian itu dalam keadaan marah, maka disuruh untuk berwudu. Nah, ini bimbingan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita di rumah kadang-kadang ya sarik di rumah. Ya. Kenapa jadi sarik di rumah? Nah, umahnya kan belum masak di rumah belum. Seorang baru lapar aja. Lumayan nyarik kan? Nah, jadi bila namanya nyarik, ibu-ibu bila ada abahnya menyarik, cepat-cepat ambil banyu simbur, makanya ibu yang tuh banget, banget sarik aja. Abahmu, cepat-cepat berwudu, suruh berwudu. Ini adalah bimbingan Rasulullah SAW untuk memadamkan sifat-sifat marah kita. Nah, oleh karena itu juga hendaknya kita sebagai muslim ini jangan lepas daripada wudu itu. Jangan lepas daripada wudu. Mudah-mudahan walaupun sudah kering wudu kita kan, nah, kita masih ingat aku sudah berwudu. Nah, wudu tadi adalah menjaga diriku, menjaga hatiku supaya jangan ada sifat marah dengan siapapun. Walaupun diinjak kurang betis kita. Diinjak kurang betis bilang kotor karena injak kurang. Ya. Kenapa? Marah kah? Ya, mau apa itu? Ini kasihan kawan nggak berarti sakit dijejak. Nah, ini kan deh bang, lu menampar, lu jadi lagi ya. Nah, itulah sifat marah kita. Jadi sebenarnya Nabi kita sangat-sangat banyak membimbing kepada kita agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun." Apabila salah seorang daripada kalian itu marah, wa huwa qa'imun, sedangkan dia sedang berdiri, ya, fal yajlis, maka disuruh duduk. Jadi kalau orang menyarik nak berdiri, suruh berduduk. Ya. Suruh berduduk. Ya. Fa idza zaba anhu ghadiba. Nah,
Apabila ada juga ampih suruh penduduk tadi masih aja menyari-nyari, fal yattaja, suruh berebah pulang. Ya. Mun disuruh berebah itu masih aja menyari incai gitu. Jadi sebenarnya Nabi kita SAW banyak memberikan bimbingan kepada kita daripada mencegah daripada sifat-sifat pemarah ini tadi. Karena apa sebabnya? Karena Rasulullah sangat cinta kepada kita agar orang kita sebagai umat Nabi Muhammad ini tetap berserta beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau apa? La taghdab walakal jannah. Janganlah pemarah, ya, jangan sering-sering marah, maka bagi engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bernapas. Sekarang ini tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, ya. Hendaknya kita sadar bahwa perjalanan hidup kita sudah beberapa tahun yang kita lewati. Artinya pada hakikatnya kita ini sudah dekat dengan saat-saat akan meninggalkan dunia. Makanya itu disebut Sya'nujar meninggal dunia, ada di bawahnya dunia. Kita tinggal dunia itu mana gerang? Ya rumah, motor, bini, anak. Kita tinggal dia tidak hapunnya mati. Jadi disebut dengan meninggal dunia, meninggalkan dunia. Nah sekarang kita kalau sudah, jadi pada hakikatnya kita berada tahun 1447 Hijriah ini, ya, Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka kita hendaknya banyak-banyak melakukan amal-amal saleh. Yang paling utama dahulu amal saleh kita yaitu menjaga hati kita. Karena iman kita itu bisa sempurna kalau kita bisa menjaga hati. Jadi iman yang berkaitan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, yaitu yang 70 cabang lebih itu ada 24 cabang yang berkaitan dengan hati. Yang utamanya itu yaitu masalah ghadab tadi, yaitu masalah pemarah, suuzan, buruk sangka, itu segalanya, hasad, ya, iri dengki, macam-macam, ya. Termasuk juga ghibah. Ya. Ghibah itu apa? Menyambeti orang. Macam-macam kalau kita tak kumpulan, kadang-kadang cuma di anu kami itu nang tak banyak itu kan kalau dengar itu bimbingan pak bila tak kumpul ibu-ibu hingga karumutan montong, menyambeti orang. Malah ada bintuha disambeti, padahal bintuha banyaknya jasa membantu kita disambeti pulang sih din. Nah, jadi ghibah ini kadang-kadang kada terasa, tapi jar bujur bang sidin. Nah, nangaran bujur itu tuh nang disebut ghibah. Kalau kada bujur sidin, nang kita sambat itu kada bujur, itu ngarannya memfitnah. Nah, al fitnah itu asyaddu minal qatli. Membunuh itu lebih besar dosanya daripada menyangka orang itu memfitnah. Ada orang menyambati orang nang kada bujur itu lebih besar dosanya daripada membunuh orang. Nah, ini juga banyak. Oleh karena itu, ya, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Tujuan tidak lain apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah batin kita, ya, kita sudah melakukan ibadah zahir, sembahyang, puasa, berzakat, berhaji, ya, berumrah pulang, sebentar tahun berumrah, ya, karena duitnya banyak, ya. Tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau sembahyang gana pahalanya. Tapi hanya saat kita mengerjakan sembahyang itu dia dapat pahalanya. Puasa demikian juga, ya. Membaca Al-Quran berpahala. Tapi ada pahala
terus menerus mengalir, yaitu berinfak ataupun bersedekah. Nih masjid perlu, ya, kita sisihkan harta kita untuk sebagai amal kita selalu mengalir. Jadi walaupun kita sudah matian, sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sudah dalam kubur, dalam tanah, sudah hancur, tapi masih mengalir pahalanya, yaitu amal jariyah. Nah, iza mata ibnu Adam in kata amalu illa min salasin. Apabila sudah mati anak Adam, kita sudah matian, maka putuslah amal kita, kada kau beramal lagi. Kecuali 3, ya. Kenapa? Sadaqatun jariyah, sedekah yang selalu mengalir, yaitu kita membangun masjid, membangun musala, ya, sekolahan, ya, perlu kita. Bila sudah kita mati, tetap pahalanya mengalir. Ilmu yang terbaik. Yang kedua, ilmu. Mungkin kada berataan kita bisa mengajar orang, ya, memberikan pelajaran kepada orang, kada berataan kita bisa. Yang ketiga, apa? Waladun salihun yad'ulahu, anak nang saleh. Nah, kita ini berataan. Bila sudah begitu, imbah menikah, imbah kawin, berapa punya anak, ya. Orang weh ini cukup 2 aja, ujurun kada cukup 2 itu. Karena 2 itu sudah mati, 2 kada ada lagi benak. Ulun pernah waktu tugas di Banjang, ada kawan ulun Zainuddin, itu beranak berdua sudah, bininya guru, inya guru juga, beranak berdua, kada lulus betianan pulang nang bini, padahal sudah dah bakabi betianan pulang, lahir beranak, berusaha pulang, bakabi sudahnya dah, beurut itu disegitnya, minta minum-minuman, obat-obatan, ada beranak betianan pulang, beranak pulang, sampai 5 anak. Allah Maha Kuasa, nang 5 itu tertinggal seikong aja lagi. Jadi kita kada perlu, yang penting artinya diberikan amanah oleh Allah SWT berapakah anak. Masalah rezeki Allah yang menjamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di permukaan bumi termasuk kita manusia, binatang, itu tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah yang menjamin rezekinya. Kewajiban kita sebagai orang tua yaitu mendidik anak kita. Nah, amanah-amanah dari Allah ini pada kita pelihara, kita jaga, kita didik agar menjadi anak-anak saleh dan salihah, sehingga kita sudah mati, anak-anak kita selalu mendoakan kepada kita di alam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kesimpulannya daripada apa-apa yang disampaikan ini, terutama kita marilah bersama-sama banyak-banyak beramal saleh, tapi amal-amal saleh yang zahir itu sangat penting, juga amal-amal saleh yang berkaitan dengan batin kita, yaitu hati kita, hendaknya selalu kita jaga, dan kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, minta ampun, istighfar kepada Allah SWT. Semoga dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT, dan juga kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus dan diridainya, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini bermanfaat terutama pada diri ulun dalam kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pengajian kita dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.